hari ke-13 Ramadan di tahun 2021. Nggak berasa, saya sudah 5 tahun saya melewatin Ramadan di Cobek Gulak Marlinda. Waktu berlalu begitu cepat tanpa saya sadarin. Cobek Gulak Marlinda sudah berdiri selama 5 tahun. Sepertinya baru kemarin saya belanja ke pasar jam 5 pagi. Saya bawa semua belanjaan itu sendiri. Membawa bebek jatuh di jalanan. Membawa semua belanjaan karena kapasitas belanjaan yang saya bawa sama berat badan saya tidak seimbang. Akhirnya jatuh di jalanan, nabrak gerobak tempe, nabrak gerobak sayur, bangkit lagi, jalan lagi. Sampai di jalan bebek yang saya bawa jatuh semuanya di jalan. Tidak berasa semuanya sudah terlewatin dengan sempurna. Jatuh, bangun, kemudian bangkit lagi, berjuang lagi. Satu tekad saya, bisnis saya harus terus maju berkembang. Setiap fase punya cobaan yang berbeda-beda. Setiap fase punya rintangan yang berbeda-beda. Tetapi disitulah kita harus kuat, maju, punya tekad dan bangkit. Dalam sebuah bisnis, sebelum kita memulai sebuah bisnis, kita harus tahu apa yang mau kita jalani. Ketika Cobek Gulak Marlinda hanya merupakan sebuah angan-angan, hanya ketika waktu itu 6 tahun yang lalu, Cobek Gulak Marlinda hanya sebuah dream. Ketika saya ingin Cobek Gulak Marlinda hanya sebuah impian bagi saya. Kemudian tadinya saya seorang karyawan, bekerja di asuransi swasta beberapa tahun, kemudian bekerja di bank swasta beberapa tahun yang pastinya masih bergerak di bidang marketing. Kemudian saya mengambil keputusan untuk membuka sebuah usaha warung pinggir jalan yang dia akan tampil berbeda. Jadi rumah makan itu akan tampil berbeda sesuai dengan karakter yang saya inginkan 5 tahun yang lalu. Kemudian untuk buka Cobek Gulak Marlinda, saya menjual mobil Yaris. Kemudian kita bangun ukuran 4x6, 4x5 lah, ukuran 1 petak. Kemudian hanya 2 karyawan, hanya 2 lusin mangkok, 3 lusin sendok, 4 lusin piring, dan beberapa perangkat yang seadanya. Kemudian 2 orang karyawan. Semua yang saya handle, mulai dari belanja, masak, ke pasar, menyajikan buat tamu, melayani. Kemudian sempat jungkir balik, jatuh bangun. Tapi ketika kita memiliki tekad yang kuat, kita terus. Jangan pernah menyerah. Dalam membangun sebuah bisnis, jatuh, terpuruk, hancur itu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana kita terus bangkit. Jadi terkadang kita harus mundur selangkah, tapi untuk melompat lebih tinggi. Jadi mundur selangkah adalah punya tekad, tidak mau bermain sama bunga. Kita mencoba memulainya karena hancurnya usaha saya adalah semuanya dimulai dari pinjaman bank. Jadi kita break, kita off untuk semua bank, kita lunasin. Kemudian kita mulai dari hal yang kecil, mengembangkan saung tahap demi tahap dengan modal usaha yang kita miliki. Saran saya ketika ingin memulai bisnis, jangan pernah mencoba investasi orang, jangan pernah mencoba menggunakan uang orang, tapi pergunakanlah, dimulai dari 1 ayam bakar, kemudian 1 ekor ayam, kemudian menjadi 2 ekor ayam, kemudian menjadi 10 ekor ayam, dan sekarang hampir 150 ekor ayam per hari dengan gurame 1 kilo menjadi 70 kilo dengan omset 1 juta, omset 550.000 menjadi 40 juta per hari. Jadi semuanya dimulai dengan hal yang kecil, tapi dengan apa yang kita miliki, dengan menjadi diri kita sendiri, punya tekad yang kuat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berdoa. Sungguhnya Allah Maha Kaya, kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah.
kita manusia sudah diberikan pikiran, kemudian sudah diberikan Allah sesempurnanya. Makhluk ciptaan Allah adalah manusia. Tinggal berusaha, berdoa dengan niat yang tulus bahwa semakin majunya usaha kita, semakin berkembangnya usaha kita menjadi berkah untuk sekitar kita. Ketika kita berada di posisi terendah, satu hal yang harus kita pikirkan, pegang apa yang membuat kita kuat dan lepas apa yang membuat kita lemah. Apa itu? Ketika yang membuat kita lemah adalah lingkungan-lingkungan orang-orang negatif, lepaskan dia. Jangan pernah hal negatif itu mempengaruhi hidup kita untuk mengejar mimpi. Apa yang membuat kita kuat, pegang itu kuat. Orang-orang positif, orang-orang yang membantu bisnis kita, orang-orang yang bersama kita dalam berjuang memajukan bisnis kita. Itu yang harus kita pegang kuat. Tekad kita, semangat kita, tujuan hidup kita, mimpi kita. Yang pasti, milikilah mimpi yang bisa menciptakan kesejahteraan untuk orang banyak. Pesan saya adalah, ketika kita berada di titik nol, titik terendah dalam hidup, saat kita jatuh, saat kita down, saat semua mata tidak mau melihat kita, semua mata menghujat kita, saat apapun yang kita lakukan itu tidak menghasilkan apapun, di titik itulah kita merasakan, di titik inilah titik terendah dalam hidup. Jangan pernah menyerah. Karena pada dasarnya sukses adalah sebuah proses, di mana proses yang memiliki tekad yang kuat, dia harus melewati sukses yang hebat, dia harus melewati proses yang tidak mudah. Bagaimana kepompong menjadi kupu-kupu, kepompong melewati proses pemerasan, proses yang tidak kuat pada tubuhnya, proses yang sangat menyakitkan. Tapi setelah proses itu selesai, dia akan terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Semua mata akan tertuju padanya dan akan melihat betapa indahnya kupu-kupu itu. Semua mata hanya memandang kupu-kupu yang indah, tapi semua mata tidak pernah bertanya bagaimana kupu-kupu yang indah itu bisa terjadi. Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu menjadi kepompong yang sangat jelek, yang sangat buruk, yang sangat tidak mudah prosesnya. Sama, saat kita berada di titik nol, kita menjadi sebuah kepompong. Tapi bagaimana di saat kita berada di titik terendah itu, kita terus memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat, jangan pernah menyerah, terus maju menuju proses, menuju titik di mana titik yang kita inginkan. Ketika saya mempunyai mimpi ingin memiliki restoran yang standar nasional, itu tidak langsung menjadi restoran yang standar nasional, tapi dari warung pinggir jalan, dari dikejar-kejar rentenir, dari proses yang menyakitkan, dari semua orang memandang saya sangat buruk, dari semua orang memandang saya sangat rendah. Tapi saya memiliki tekad yang kuat. Saya pegang apa yang menjadi kekuatan diri saya adalah orang-orang yang bersama saya, berjuang bersama saya. Mimpi saya, dream saya, pemilik rumah makan yang menjadi pemilik rumah makan keluarga favorit, keluarga untuk wilayah Jabodetabek dan Indonesia. Dan ini adalah pegangan kuat saya. Dan saya melepaskan hal-hal negatif dalam hidup saya, orang-orang yang memandang rendah, orang-orang yang membuat mental saya jatuh, saya lepaskan mereka. Karena sesuatu yang negatif jangan pernah kita
pikirkan, jangan pernah kita pegang, kita potong, kita gunting, kita lepas. Cukup yang menjadi apa yang menjadi kita kuat, apa yang menjadi kita sukses, apa yang menjadi kita maju, itu yang jadi tolak ukur ujung tombak kita untuk maju bersama orang-orang yang bersama kita. Never give up. Jangan pernah menyerah sama hidup. Hidup, setiap orang punya cobaan yang berbeda-beda. Apa yang tidak membuat orang sukses adalah ketika cobaan itu datang, dia mundur dan dia berbalik arah. Tapi apa yang membuat para pengusaha, orang-orang hebat di atas sana yang terus menerus memperbaiki dirinya adalah yang tidak pernah menyerah, yang menganggap cobaan hidup adalah ujung tombak, adalah sebuah proses menuju sukses untuk maju ke jenjang berikutnya. Jangan pernah menyerah, terus bersemangat, kejar terus mimpimu, suksesmu, duniamu ada di dua genggaman tanganmu, bukan di apa yang orang pikirkan, bukan apa yang orang pandang. Kekuatanmu ada di dua genggaman tanganmu, di kekuatan pola pikirmu dan di tekad hatimu.